Ahlak mulia bagai bunga, harum semerbak wanginya. Sebaik-baik manusia, yang paling tinggi ahlaknya. Ahlak mulia bagai bunga, harum semerbak wanginya. Sebaik-baik manusia, yang paling tinggi ahlaknya. Orang yang berakhlak mulia, jujur, amanah, rendah hatinya, kasih sayang pada sesama, berbakti pada orang tua. Ahlak mulia bagai bunga, harum semerbak wanginya. Sebaik-baik manusia, yang paling tinggi ahlaknya. Orang yang berakhlak mulia, disukai oleh sesama, dihormati dan dipercaya, kawan banyak di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya anak soleh-soleha? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Abi ingin memperkenalkan diri Abi. Nama Abi Muhammad Tamsir Hasan. Anak soleh dan soleha boleh panggil Abi Tamsir. Nah, untuk pelajaran akidah akhlak seluruh kelas 2 yang ngajar Abi Tamsir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan pembelajaran akidah akhlak, walaupun secara daring atau jarak jauh. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa belajar secara tatap muka langsung. Oh iya, sebelumnya Abi mohon maaf karena minggu yang lalu Abi tidak bisa hadir. Baiklah anak soleh dan soleha, agar dalam belajar ini kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak soleh dan solehah, ayo dibuka buku akidah akhlaknya halaman 2. Kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Makna kalimat thayyibah hamdalah, keutamaan kalimat thayyibah hamdalah. Makna itu arti. Makna disebut juga arti. Anak soleh dan solehah tentunya sudah belajar di kelas 1 arti dari kalimat thayyibah. Masih ingat kan? Baiklah, Abi ingatkan kembali. Kalimat thayyibah artinya kalimat atau ucapan yang baik. Kalimat thayyibah diucapkan ketika kita mendengar, melihat, atau mengalami kejadian-kejadian, baik kejadian yang menyenangkan atau kejadian yang membuat kita sedih. Kenapa kalimat thayyibah baik untuk diucapkan? Karena dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita mendapat pahala karena kalimat thayyibah mengandung nilai doa dan ibadah. Makanya kita harus selalu membaca kalimat thayyibah agar mendapat pahala. Karena kalau kita mendapat pahala, nanti kita akan masuk surga. Tentunya anak soleh dan solehah ingin masuk surga. Nah, ayo kita amati gambar di bawah ini. Nah, yang kita pelajari kalimat thayyibah hamdalah. Kalimat thayyibah hamdalah itu lafalnya berbunyi alhamdulillah. Bunyinya alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Dan kalimat thayyibah baiknya dibaca lengkap yang berbunyi alhamdulillahirabbil alamin. Nah, artinya segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anak soleh dan solehah, kita sering ketika sholat kita membaca alhamdulillahirabbil alamin di surat Al-Fatihah ayat ke-2. Bismillahirrahmanirrahim, seperti kita doa tadi, alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak soleh dan solehah, kalimat thayyibah itu disebut juga kalimat tahmid. Nah, kalimat tahmid atau kalimat pujian. Kalimat thayyibah disebut juga kalimat thayyibah hamdalah disebut juga kalimat tahmid atau kalimat pujian. Nah, kalimat hamdalah atau kalimat tahmid ini baik diucapkan ketika mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita mendapat nikmat rezeki, iman, Islam dan kesehatan. Kemudian mendapat hadiah dari orang tua,
Nah, ketika kita diberi ayah bunda hadiah, kita mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah, alhamdulillah. Kemudian mendapat nilai ulangan bagus. Nah, kalau ingin mendapat nilai ulangan bagus, kita harus rajin belajar. Belajarnya yang rajin. Nah, kalau kita mendapat nilai ulangannya bagus, kita mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah, alhamdulillah. Kemudian naik kelas. Nah, naik kelas juga kita mengucap alhamdulillah. Kemarin kita kelas 1, sekarang kelas 2, kita mengucap kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah naik kelas 2. Saatnya kelas 2 ini harus lebih mandiri lagi karena sudah besar, anak soleh dan soleha, dan belajarnya makin rajin. Setelah mengerjakan pekerjaan baik. Nah, setiap setelah kita mengerjakan pekerjaan baik, kita juga mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah, karena semua pekerjaan yang baik itu kita akan mendapat pahala dengan mengerjakan pekerjaan yang baik. Dan setiap kita mendapat pahala, maka pahala akan membawa kita ke surga. Kemudian terhindar dari bahaya, terhindar dari sesuatu yang ingin menyakitkan diri kita, atau kita ingin jatuh atau lain sebagainya, kita mengucapkan alhamdulillah. Mendengar kabar gembira juga kita mengucapkan kalimat thayyibah hamdalah. Kemudian pada awal doa, kemudian wirid atau zikir setelah sholat. Nah, setelah sholat kita membaca kalimat thayyibah alhamdulillah sebanyak 33 kali. Kemudian setelah bersin, ketika kita bersin, kita tutup mulut kita dengan kedua telapak tangan kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena jantung kita istirahat, berhenti itu hanya ketika kita bersin. Makanya kita bersyukur dengan mengucap kalimat thayyibah alhamdulillah. Selanjutnya, manfaat mengucapkan kalimat hamdalah. Nah, manfaatnya itu mendapat pahala bagi yang membacanya. Kemudian untuk mendekatkan diri kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Kemudian menambah keimanan kepada Allah. Nah, dengan kita semakin dekat, iman kita bertambah, maka perbuatan-perbuatan baik akan selalu kita kerjakan. Kita semakin rajin mengaji, semakin rajin belajar. Kemudian selanjutnya, rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Rasa syukur itu artinya kita berterima kasih kepada Allah atas semua pemberian Allah yang kita miliki. Kesehatan, udah itu rezeki dan lain sebagainya. Baiklah anak soleh dan soleha, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Tapi sebelum Abi akhiri pelajaran ini, Abi ingatkan kembali agar kita selalu membiasakan membaca kalimat thayyibah hamdalah. Karena dengan membaca kalimat thayyibah hamdalah, kita mendapat pahala. Kalau mendapat pahala, maka kita akan masuk surga. Anak soleh dan soleha, kerjakan modulnya dan rajin belajar di rumah. Ingat selalu sholat dan mengaji, jangan lupa juga murojaahnya dan nurut kepada ayah dan bundanya. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca doa setelah belajar.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai bertemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.